Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak, Ibu, Saudara jamaah Muslim Masjid Agung Ibnu Battah rahimakumullah, dan anak-anakku semua Madin Ibnu Battah yang berbahagia. Saya sapa, apa kabar semua anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Dari zaman kegelapan sampai seperti sekarang ini, yaitu indahnya Islam. Saya di sini akan membawakan ceramah singkat tentang motivasi menuntut ilmu. Bahwa menuntut ilmu dari zaman dahulu sampai sekarang itu diwajibkan oleh Rasulullah. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak punya pegangan, kita terombang-ambing, tidak tahu arah kemana kita akan berpegang teguh pada ilmu itu. Bahwa anak-anakku semuanya, Madin Ibnu Battah khususnya, walaupun sekarang kita belajar di rumah, berpuasa di rumah, tarawih di rumah, tadarus di rumah, insya Allah anak-anak semuanya semangat, tetap istiqomah sampai akhir puasa. Jadi anak-anak tetap menjalankan ibadah di rumah saja. Harapan saya, anak-anak semuanya yang di Madin Ibnu Battah selesaikan membaca Al-Qur'annya atau tadarusnya, ya. Jadi nanti masuk anak-anak udah khatam semuanya. Dan bahwa menuntut ilmu, hadis Nabi yang berbunyi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jadi kita umat Islam wajib untuk ilmu, tetap semangat. Bahwa kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu ada 6 kunci syarat. Yang pertama yaitu kecerdasan. Bahwa modal kecerdasan itu wajib, tidak bisa ditawar. Karena setiap manusia, setiap anak itu punya kecerdasan masing-masing. Bahwa anak itu bisa kecerdasan berupa belajar, mengajinya bagus mungkin, hafalannya, matematika, bahasa Indonesianya, semua mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Yang kedua, semangat. Ya, anak-anak semuanya atau semua yang penuntut ilmu itu harus semangat, tidak bermalas-malasan. Karena kalau kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, sesuatu yang kita cita-citakan itu tidak akan sempurna atau tidak akan tercapai dengan yang kita inginkan. Jadi walaupun sekarang belajar di rumah, tapi orang tua harus memberi semangat, motivasi, ya. Dan terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu semua yang di rumah menjadi guru semua sekarang, ya. Jadi penggantinya di sekolah. Yang ketiga adalah sabar. Ada istibarin, punya kesabaran. Dalam mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Tidak langsung instan. Seperti kita bikin mie instan itu tidak, ya, 5 menit langsung jadi. Bahwa menuntut ilmu itu dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai ke liang lahat pun diwajibkan untuk ilmu. Tapi kita harus punya tahapannya. Mungkin kita belajar dari TK dulu, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke doktor. Dan tidak langsung tiba-tiba turun dari langit bisa punya ilmu banyak, tidak, ya. Jadi belajar itu ada tahapannya. Kalau kita belajarnya langsung dapat ilmu banyak, hilangnya juga cepat sekali, ya. Kita belajar hari ini bisa, besok ditanyain sudah lupa, ya, karena kita belajarnya instan, ya. Selanjutnya yaitu
modal. Modal itu berupa harta. Bahwa menuntut ilmu itu memerlukan modal, ya, modal yang sangat besar. Bahwa anak-anak itu sekolah, orang tuanya juga memberikan modal seperti harta, ya. Jadi sekolah itu bayar. Intinya bahwa menuntut ilmu itu kalau bahasa orang Jawa itu jerbasuki mawa boyo. Jadi orang sukses itu memerlukan biaya. Tidak semudah kita sukses, tidak ada modalnya, nggak ada hartanya yang kita korbankan, penuh pengorbanan. Ya, jadi kita untuk praktek juga perlu biaya. Kita mau penelitian perlu biaya. Ya, kita mau berangkat aja memerlukan biaya, modal, ya, berangkat ke sekolah. Ya, seperti itu. Jadi perlu modal atau biaya yang sangat banyak. Jadi anak-anak kalau sekolah harus tekun, ya, intinya rajin, sungguh-sungguh. Ya Mas Kenjo, ya, kalau sekolah harus rajin. Ya, jadi karena orang tua itu memerlukan modal yang sangat luar biasa, ya, untuk biar anak-anak itu cerdas seperti apa, ya. Jadi tidak sia-sia mengeluarkan biaya atau modal. Yang kelima yaitu ustadz atau pendamping. Bahwa kita mencari ilmu itu harus ada ustadz atau seorang pendamping. Jadi tidak hanya belajar, yang penting aku sudah belajar tanpa ada gurunya, seperti itu. Tapi kita juga bisa belajarnya lewat, sekarang mungkin udah zamannya, ya, kita bisa lihat belajar lewat Google atau YouTube seperti itu. Tapi semata-mata kita tidak menyingkirkan seorang guru atau ustadz, ya, karena seorang guru itu juga punya modal. Dia belajar bertahun-tahun, dia menuntut ilmu, mungkin bahkan di pondok selama 10 tahun, 5 tahun. Dan seorang guru, profesor, dokter, dia kuliahnya pun juga lama, ya, mungkin bahkan sampai ke luar negeri menuntut ilmunya. Jadi kita tidak bisa belajar itu tanpa seorang guru, asal-asalan seperti itu. Jadi tetap kita ada pendampingan walaupun kita belajarnya bisa tanpa seorang guru. Yang keenam, yang terakhir itu zaman. Jadi kita menuntut ilmu itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya, zaman sekarang mungkin anak-anak sudah, contohnya sekarang ini kita lagi belajarnya di rumah. Jadi anak-anak melalui WA, melalui laptop, ya, melalui gadgetnya, anak-anak bisa daring dari rumah, ya. Mungkin ibu guru menyampaikan soalnya atau menyampaikan bahan materinya bisa dikerjakan di rumah, bisa Zoom dengan bu gurunya, seperti apa, itu sesuai dengan zamannya. Tapi tetap kita juga tidak bisa langsung melepas begitu saja, ya. Kita juga bisa harus bertatap muka dengan seorang gurunya itu tadi. Tidak semata-mata tidak kita mengabaikan walaupun kita sudah mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya, bahwa tujuan kita menuntut ilmu itu bukan untuk gagah-gagahan atau sombong-sombongan atau mungkin untuk pamer seperti itu, ya. Saya sekolahnya tinggi loh, saya di Amerika, saya jabatannya tinggi. Tidak seperti itu. Bahwa kita punya ilmu atau bekal itu untuk nanti di dunia dan di akhirat, dibawa mati. Intinya bekal itu kalau orang Jawa bilangnya, cari ilmu untuk sangu mati. Bahwa itu kita punya ilmu itu juga diamalkan, tidak hanya untuk pribadi. Kalau kita punya ilmu hanya untuk diri sendiri, tidak disampaikan, bagaikan apa? Pohon yang tidak berbuah. Jadi untuk diri sendiri aja tidak disampaikan. Kita sudah menuntut ilmu. Pesan Bunda Eni, tetap semangat untuk belajar, ya, walaupun bulan Ramadan harus istiqomah untuk berpuasanya, ya. Itu aja, saya tutup. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf lahir dan batin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah ceramah sore hari ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim.